Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai video peer teaching yang telah saya buat. Saya mengambil materi teks fiksi pada fase A kelas 1 dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau biasa disebut dengan PBL dengan 5 sintaks. Untuk sintaks yang pertama yaitu mengorientasikan siswa pada masalah. Saya menyajikan sebuah teks fiksi yang belum urut sesuai dengan runtutan ceritanya. Kemudian yang kedua yaitu mengorganisasikan siswa pada kelompok kerja. Nah, untuk kelompok kerja ini saya bentuk secara heterogen. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan penyelidikan atau penelusuran jawaban. Peserta didik diminta untuk berkumpul dengan kelompoknya, kemudian berdiskusi bagaimana caranya untuk mengurutkan teks fiksi tersebut. Nah, peran pendidik di sini yaitu memantau jalannya diskusi peserta didik. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan yang kedua yaitu menulis kembali narasi pada teks fiksi. Teks fiksi ini saya sajikan dalam bentuk media pembelajaran yang bernama Storybox. Kemudian sintaks yang keempat yaitu melakukan presentasi. Nah, presentasi ini dilakukan oleh setiap kelompok. Untuk kelompok yang tidak presentasi, menanggapi kelompok yang tidak presentasi. Kemudian sintaks yang kelima yaitu evaluasi dan refleksi. Pendidik meninjau hasil presentasi peserta didik, kemudian memberi apresiasi terkait pembelajaran yang telah dilaksanakan, dan pendidik memberikan penguatan materi. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, silakan dipimpin berdoa, kemudian dilanjutkan untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ibu, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi. Hari ini siapa yang nggak masuk? Ragat, Bu. Ragat kemana? Sakit, Bu. Suratnya ada di meja. Anak-anak masih ingat nggak? Kemarin kita belajar tentang apa? Masih, Bu. Tentang apa? Puisi. Fiksi. Non fiksi, Bu. Ya, tentang teks non-fiksi. Sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu menulis kembali narasi dalam teks fiksi. Kemudian indikator pertama, peserta didik mampu membaca teks narasi berdasarkan teks fiksi. Yang kedua, peserta didik mampu menulis kembali narasi dalam teks fiksi. Yang ketiga, peserta didik mampu menyimpulkan teks narasi yang telah ditulis. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menyusun teks fiksi berdasarkan gambar dengan tepat. Anak-anak, Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian. Baik, Ibu. Apakah sudah menerima semua? Sudah. Dibuka yang lembar pertama. Di situ kan ada gambar dan juga teks fiksi yang singkat. Ya. Menurut kalian itu apakah sudah runtut sesuai urutannya? Apa belum? Belum, Bu. Jika belum runtut, nanti kalian kerjakan dan sesuaikan dengan urutannya ya. Baik, Ibu. Sebelumnya Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok kegiatan ini. Ibu akan membagi kalian ke dalam dua kelompok. Kelompok 1 Mentari dan Fania, kelompok 2 Ardina, Anita dan Siva. Baik, Ibu. Bagaimana anak-anak, apa ada yang dibingungkan dari kegiatan ini? Belum ada, Bu. Ya, silakan kumpul dengan kelompoknya ya. Baik, Ibu.
Suatu hari, kelinci bertemu dengan kura-kura. Ia kaget karena kura-kura begitu lambat dalam berjalan. Ia pun mulai menyombongkan diri dan mengolok-olok kura-kura. Kura-kura berusaha tidak peduli dengan ucapan kelinci. Setiap hewan bergerak dengan langkahnya sendiri. Saya mungkin terlambat, tapi saya bisa pergi kemana saja yang saya mau. Saya bahkan bisa mencapai tujuan lebih cepat daripada kamu. Bagaimana kalau kita lomba lari? Kelinci tidak percaya dengan perkataan kura-kura. Dia pun menantang kura-kura lomba lari. Keduanya pun setuju untuk lomba lari. Saat lomba, kelinci berlari kencang, memimpin dan meninggalkan kura-kura jauh di belakang. Ia yakin bisa menang sehingga berhenti lari dan beristirahat sejenak. Tanpa disadari, kelinci justru tertidur dengan lelap. Kelinci tidak mengetahui bahwa kura-kura sudah membalapnya. Saat ia bangun, kelinci begitu kaget karena kura-kura sudah sampai garis finish. Jadi pesan moralnya adalah jangan menganggap remeh orang lain dan selalu mengajarkan tetap rendah hati. Anak-anak, apakah sudah selesai semua? Sudah, Bu. Untuk presentasinya di pertemuan berikutnya ya. Baik, Ibu. Anak-anak, apakah kalian sudah membawa lembar kegiatan yang akan dipresentasikan? Sudah, Bu. Sudah siap presentasi? Sudah, Ibu. Kelompok 1 atau kelompok 2 dulu? Kelompok 2. Oke, I'm ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Akan mempresentasikan hasil kerja adalah kelompok kami. Dengan saya Fania dan saya Mentari. oke. Judulnya adalah bayi komodo yang menetas. Krak. Untuk kesimpulannya silakan dibacakan. Kesimpulan dari cerita yang sudah kita susun ini, bayi komodo yang mendengarkan suara telur pecah, bayi komodo terkejut dan takut. Setelah mendekat, ternyata suara tersebut adalah suara dari saudara bayi komodo tersebut. Terima kasih. Bagaimana teman-teman? Bagaimana kelompok 2? Apakah ada tanggapan? Sudah, Ibu. Sudah jelas. Oke. Judulnya yaitu kelinci yang sombong dan kura-kura. Suatu hari, kelinci bertemu dengan kura-kura. Ia kaget karena kura-kura berjalan dengan lambat. Ia pun menyombongkan dirinya pada kura-kura. Ia ingin berlomba dengan kura-kura. Karena ia berjalan dengan pelan, kelinci pun menyombongkan diri dengan mengajak. Saat lomba lari, kelinci berlari kencang sekali dengan meninggalkan kura-kura di belakang. Oke, gitu Bu. Bagaimana kelompok 1? Ada yang kurang Ibu? Apa yang kurang? Kelincinya ketiduran. Iya, kelincinya yang ketiduran. Iya, Bu. Kemudian yang menang siapa? Kelinci atau Kura-kura. kura-kura? Oke. Silakan duduk untuk kelompok 2. Ya, terima kasih. Kami dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kegiatan hari ini mulai dari menyusun teks fiksi, kemudian menulis kembali narasi, dan dilanjut dengan presentasi. Menurut Ibu sudah cukup baik. Kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Terima kasih. Bagaimana pembelajaran hari ini? Sangat menyenangkan. Apakah ada kendala atau kesulitan dalam mengerjakan tadi? Tidak
Baik, terima kasih kalian sudah mengerjakan soal evaluasi. Nanti Ibu akan koreksi bagi yang mendapatkan nilai di bawah rata-rata akan melanjutkan ke soal remedial, dan yang mendapatkan nilai di atas rata-rata lanjut ke soal pengayaan. Baik, Ibu. Jadi hari ini kita belajar tentang apa saja? Teks fiksi. Teks fiksi. Menulis narasi. Terus narasi. Teks fiksi contohnya